Shalom pemirsa, jumpa lagi kita dalam acara seruan nyaring untuk kita belajar firman bersama-sama pada kesempatan yang indah ini. Seperti biasa, sebelum kita memulainya, adalah jauh lebih baik kita tunduk kepala dan berdoa meminta tuntunan Roh Kudus sehingga kita dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada saat yang indah ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami selalu mengucap syukur atas segala kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami membutuhkan kebenaran-Mu. Untuk itu, hadirlah bersama-sama dengan kami, kirimkan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan masing-masing kami. Oleh sebab itu, biarkanlah Roh Kudus-Mu mengisi hati dan pemikiran kami, sehingga kami dapat mengerti mengenai firman melalui Alkitab yang akan kami pelajari secara bersama-sama. Terpujilah nama-Mu selalu, Bapa. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan belajar firman dengan judul Menjadi Sama Seperti Kristus. Ya, tentu itu adalah rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, agar kita setiap hari memiliki karakter dan memiliki sifat semakin serupa dengan Kristus. Saya ingin mengambil beberapa contoh di dalam pelajaran melalui Alkitab. Hanya satu kesalahan akan berdampak suatu tragedi yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Sebagai salah satu contoh, kalau kita buka buku Kejadian pasal yang ke-13, ya. Yang mempunyai Alkitab, kita bisa mempersiapkan Alkitab kita karena banyak ayat-ayat yang kita akan baca, ya. Kita bisa buka bersama-sama Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13 adalah menceritakan mengenai perpisahan antara Abraham dengan Lot, ya. Tentu kita mengetahui Abraham adalah paman daripada Lot. Dalam cerita ini diceritakan bertengkarlah para gembala-gembala Abraham dengan gembala-gembala Lot mengenai ladang di mana mereka bisa berladang untuk menernakan kambing dan domba yang mereka miliki. Ya. Tapi di sini diceritakan Abraham menunjukkan seorang yang rendah hati dan seorang Kristen yang penuh dengan iman. Ya. Dalam cerita Kejadian pasal 13, seharusnya Abraham bisa saja memilih tempatnya terlebih dahulu. Mengapa? Karena yang pertama, kalau kita baca dalam Kejadian 13, Abraham lebih tua daripada Lot. Bahkan Abraham adalah paman daripada Lot. Sehingga seharusnya dia mempunyai hak terlebih dahulu untuk memilih tempat. Tetapi karena kerendahan hati daripada Abraham, Abraham lebih mengutamakan Lot untuk memilih terlebih dahulu. Disinilah dimulai satu cerita kesalahan daripada Lot. Lot memilih dengan pilihan sendiri, bukan berdasarkan kehendak daripada rencana Tuhan. Ya. Kejadian 13 ayat 12, kalau kita baca, Lot memilih untuk tinggal di kota Sodom. Ya. Kejadian 3:12, di situ dikatakan, Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ya. Kejadian 13 ayat 12, Sodom adalah kota-kota yang jahat, ya, yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Disinilah letak kesalahan pertama daripada Lot. Walaupun di dalam Kejadian 13 ayat 12, Lot belum tinggal di dalam Sodom. Kejadian 13 ayat 12 mengatakan Lot baru berkemah di lembah-lembah dekat Sodom. Tetapi kalau kita lanjutin dalam Kejadian 14 ayat 12, juga Lot, anak saudara Abraham, beserta harta bendanya, dibawa musuh
lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kejadian 13 ayat 12 mengatakan Lot baru tinggal di luar dekat Sodom dan dia berkemah. Tapi Kejadian 14 ayat 12 menceritakan Lot sudah berada di dalam Sodom. Kemudian dilanjutkan dalam Kejadian 19. Ya. Dalam Kejadian 19 di sini dikatakan Lot bahkan dalam buku Roh Nubuat sudah menjadi kepala daerah di dalam kota Sodom. Ya. Tadi kita lihat Kejadian 13 ayat 12, dia masih tinggal di lembah Sodom. Kejadian 14 ayat 12, Lot sudah tinggal di dalam kota Sodom. Kejadian 19 menceritakan dalam buku Roh Nubuat, bahkan Lot sudah menjadi kepala daerah di kota Sodom tersebut. Di dalam Kejadian 19 diceritakan, tentu Lot mempunyai 2 orang putrinya yang belum menikah. Tetapi di saat yang bersamaan juga, dalam Kejadian 19 ayat 14, dalam bahasa Indonesianya, di situ diceritakan memang dia mempunyai, saya akan baca. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Ya. Dalam bahasa Indonesia dituliskan bakal menikah atau bakal kawin. Tapi dalam bahasa Inggris, saya akan bacakan. So Lot went out and spoke to his son-in-law, who had married his daughter. Ya. Di sini dikatakan dalam Kejadian 19:14, Lot ternyata sudah juga punya putri yang nggak dikasih tahu berapa putrinya, tapi dia mempunyai putri yang sudah juga menikah. Ya. Dan dia mempunyai mantu, dan tentunya juga orang yang sudah menikah tentu punya anak. Artinya sebenarnya Lot juga sudah mempunyai cucu. Tapi karena kesalahan vital yang pertama, dia banyak mengalami penderitaan. Sehingga dia bahkan kehilangan anak-anak yang sudah menikah, dia kehilangan mantunya, dia kehilangan bahkan cucu-cucunya. Bahkan kalau kita baca dalam Kejadian 19 seterusnya, dia juga kehilangan istrinya. Bahkan 2 putrinya yang gadis tersebut akhirnya membuat Lot mabuk dan mereka tidur melakukan perzinahan dengan ayahnya. Banyak pelajaran yang menarik yang bisa kita lihat daripada pelajaran dari Lot. Satu kesalahan Lot bisa mengakibatkan banyak hal-hal yang fatal di dalam kehidupannya. Saya ingin mengangkat apa yang Roh Nubuat katakan. Salah satunya adalah dari buku 5 Testimonies 232. Dikatakan apa yang diceritakan mengenai kota-kota besar yang jahat. Di situ dikatakan melalui Roh Nubuat, para orang tua memboyong keluarga mereka ke kota-kota karena mereka mengira lebih mudah mencari nafkah di sana ketimbang di pedesaan. Persis seperti keadaan daripada Lot. Banyak orang tua saat ini katanya memboyong anak-anaknya, memboyong keluarganya masuk ke kota-kota karena orang tua berpikir mereka lebih mudah apa? Mencari nafkah, ya, ketimbang tinggal di pedesaan. Anak-anak yang tidak mempunyai tugas di luar jam sekolah akibatnya mendapat pendidikan dari jalanan. Dari pergaulan yang jahat, mereka memperoleh kebiasaan jahat dan pemborosan. Ya. Di luar jam sekolah, jauh dari orang tua, Roh Nubuat mengatakan melalui inspirasi Tuhan, anak-anak itu akan dididik oleh dunia yang penuh dengan kejahatan, atau bahasanya adalah akan memperoleh pengaruh dari jalanan. Apa yang mereka peroleh? Kebiasaan yang jahat dan sikap pemborosan. Inilah yang ditawarkan oleh kota-kota yang jahat pada saat ini. Kemudian, apa Roh Nubuat memberikan nasihat berikutnya dalam Fundamental Education, halaman 326. Kembali Roh Nubuat mengatakan,
Masukkan anak-anak ke sekolah yang terletak di kota, di mana setiap godaan sedang menanti untuk menarik dan menjatuhkan moral mereka. Maka pekerjaan pembangunan tabiat akan 10 kali lebih sulit bagi orang tua itu maupun anak-anaknya. Firman Tuhan mengatakan, jika kita memasukkan dan membesarkan anak-anak kita di perkotaan, Tuhan telah mengatakan akan 10 kali lebih sukar untuk membentuk tabiat anak-anak tersebut. Sama seperti kisah daripada ketika Lot memilih membawa anak-anaknya, membesarkannya di kota Sodom. Dia harus kehilangan putri-putrinya yang sudah menikah, kehilangan mantunya, bahkan kehilangan cucu-cucunya. Pelajaran yang kedua, kepada rekan-rekanku orang muda atau anak-anak, firman Tuhan mengatakan, anak-anak jika tidak bertanggung jawab, Tuhan pun akan mengadilkan mereka. Banyak saat ini, pendapat mengatakan, anak-anak tidak disalahkan, hanya orang tua yang disalahkan. Sehingga anak-anak berpikir, oh tidak apa-apa kami melakukan hal-hal yang jahat. Firman Tuhan mencatat dalam Kejadian pasal 19, kita buka kembali. Ya. Di situ dikatakan Kejadian 19 ayat yang keempat, ya. Tetapi sebelum mereka tidur, orang laki-laki dari kota Sodom, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Tentu kita mengetahui cerita ini. Mereka melakukan perzinahan. Tetapi rekan-rekanku, orang-orang muda dan anak-anak, dengarkan nasihat Tuhan. Menjelang sejarah kejadian penutupan zaman, seperti keadaan kota Sodom, di sini dikatakan bukan hanya orang dewasa yang melakukan tindakan-tindakan yang berzinah, tetapi firman Tuhan mengatakan, dari anak-anak, remaja sampai orang dewasa, mereka mempunyai sifat yang sama, selalu memasukkan hal-hal yang tidak berkenan di dalam pemikirannya, sehingga mereka pun melakukan. Kepada orang-orang tua, anak-anak, di sini kembali diingatkan, setan berusaha menuntut Anda untuk melakukan hal-hal yang sama seperti ketika kota Sodom itu hendak dimusnahkan. Tua, muda, anak-anak melakukan hal-hal kekejian. Di sini tentunya dikatakan sebagai permasalahan untuk melakukan tindakan homoseksual ataupun hal-hal yang sangat berzina. Kemudian saya membacakan satu lagi, apa yang Roh Nubuat katakan dalam buku Adventist Home atau Rumah Tangga Advent, halaman 137. Firman Tuhan kembali mengatakan, tidak ada satu dari 100 keluarga yang akan bertambah secara jasmani, pikiran, dan rohani dengan tinggal di kota. Firman Tuhan kembali mengatakan kepada kita semuanya. Di situ dikatakan, tidak ada satu dari 100 keluarga yang tinggal di kota akan bertambah secara jasmani, pikiran, dan rohani. Ya, bayangkan firman Tuhan mengatakan tidak satu dari 100 bukan hanya masalah rohani. Jasmaninya pun tidak akan menjadi baik, mentalnya tidak akan menjadi baik, apalagi kerohaniannya. Jikalau kita tinggal di kota-kota besar yang penuh dengan kejahatan. Firman Tuhan mengatakan, bawalah anak-anakmu jauh dari pemandangan dan kebisingan kota-kota yang jahat, maka pemikiran mereka akan menjadi sehat. Ternyata akan lebih mudah memasukkan kebenaran firman Tuhan ke dalam hati mereka jikalau mereka tumbuh di sekitar pedesaan dibandingkan di kota-kota besar yang penuh dengan kejahatan. Ya, firman Tuhan kembali mengatakan, adalah jauh lebih mudah kepada orang tua memasukkan kebenaran firman Tuhan ini jikalau anak-anak kita besar jauh dari kota-kota yang penuh dengan kejahatan. Tentu Tuhan mengasihani
orang-orang yang tinggal di kota-kota besar. Itulah sebabnya dikatakan, para orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang remaja yang sudah bertumbuh dengan baik secara kerohanian, mereka harus diutus untuk menjangkau kota-kota, memberikan pekabaran. Setelah mereka memberikan pekabaran, mereka pun harus pergi keluar. Satu kesalahan fatal bisa berakibat kepada suatu penderitaan yang sungguh luar biasa. Tentu Lot adalah orang yang benar, ya. Kita bisa baca di dalam 2 Petrus 7 ayat 8, ya. Kita bisa baca bersama-sama 2 Petrus 7 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8. Mohon maaf. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Tetapi ia menyelamatkan Lot, ya. Tuhan menyelamatkan Lot di sini. Orang yang benar. Petrus mencatat Lot sebagai orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya benar-benar tersiksa. Petrus mencatat Lot sebagai orang benar. Tetapi dikatakan juga, karena pilihannya, jiwanya tersiksa, dipengaruhi dengan kehidupan-kehidupan orang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mendengar bagaimana rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anaknya? Tuhan tidak mau kita tersiksa secara jiwa, pemikiran, dan rohani. Untuk itulah dengarkan rencana Tuhan mengenai apa yang terbaik. Satu kesalahan dapat berakibat fatal dan penderitaan. Lot mengetahui penderitaan tersebut. Untuk itulah Petrus kembali mengingatkan kepada kita supaya kita belajar untuk tidak mengalami penderitaan yang besar seperti yang dialami oleh Lot. Kalau begitu, kejadian yang kedua. Berapa dosa yang pernah dicatat mengenai dosa Adam? Ya. Kira-kira berapa yang kita ketahui dosa daripada Adam? Ya, Alkitab mencatat yang kita ketahui hanya satu dosa daripada Adam. Ya. Tapi karena kesalahan satu hal tersebut, Roh Nubuat mengatakan Adam sangat menderita. Ya. Dalam buku Roh Nubuat diceritakan ketika Adam hendak menghembuskan nafas yang terakhir di usianya 900 tahun lebih, Adam mengatakan, "Saya sungguh berbahagia." Loh, kenapa? Ya. Roh Nubuat menceritakan 900 tahun setiap orang menunjukkan setiap kesalahan itu kepada Adam. Karena Roh Nubuat mengatakan sebelum air bah, Taman Eden masih ada di bumi kita ini. Dan di dalam buku itu dikatakan juga, setiap orang, ayah bisa membawa anak-anaknya melewati taman tersebut. Dan kemudian dikatakan anak-anaknya bertanya, "Ayah, kenapa kita tidak bisa masuk ke dalam taman itu?" Dan setiap ayah mengatakan, "Karena dosa Adam, kita harus keluar dari taman tersebut." Dan di situ katakan, Ibu White menceritakan, Adam selama 900 tahun selalu melihat setiap keluarga selalu menunjukkan dosanya kepada kesalahan daripada Adam. Itulah sebabnya dikatakan, setelah Adam hendak mengistirahatkan untuk peristirahatan yang sementara, Adam merasa berbahagia. Satu kesalahan yang fatal dapat berakibat penderitaan di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya cerita mengenai Adam. Kita juga tahu cerita mengenai Ribka. Satu kesalahan Ribka karena melakukan kepada Yakub untuk melakukan penipuan. Ribka seumur hidupnya setelah dia berpisah dengan Yakub, dia sampai akhir hidupnya
tidak bisa lagi bertemu dengan anak yang dikasihaninya. Tentu, semua orang-orang tersebut tercatat dalam catatan Alkitab sebagai orang benar. Adam tentu masuk ke dalam catatan surgawi. Lot masuk. Ribka masuk. Yakub pun masuk. Tetapi yang mau diajarkan dari sejarah Alkitab, satu kesalahan yang fatal dapat membuat penderitaan di dalam kehidupan kita. Tentu Tuhan mau kita hidup dengan menurut sesuai dengan kehendaknya. Untuk itulah kembali melalui pelajaran kita menjadi seperti Kristus. Kepada setiap orang-orang muda, orang tua, ambillah pilihan-pilihan di dalam setiap langkah kehidupan kita mengikuti teladan dan kehendak Tuhan. Jaga mengenai pola kehidupan yang sehat mulai saat ini. Jika kita tidak menjaga pola hidup yang sehat, kita akan menyesal di kemudian hari. Karena melalui pelajaran-pelajaran, satu kesalahan dapat berakibat fatal pada keesokan kehidupan kita di depan kita. Mengenai moralitas, mulai saat ini. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat yang 19. Kita buka. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Di sini dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Petrus mengangkat melalui ayat yang baru saja kita baca. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, ya, bukan dengan perak, bukan dengan emas, tapi dengan sesuatu hal yang sangat berharga. Sehingga di ayat 19 dikatakan melainkan dengan darah Kristus, sehingga Kristus ingin membuat kita tidak bernoda dan tidak bercacat, ya. Kembali Tuhan mengingatkan melalui hambanya Petrus, hai umat-umatku, saya telah menebus engkau dengan darah yang sangat berharga, supaya kita tidak bernoda dan tidak bercacat. Sempurna. Satu kesalahan bisa membawa kepada hal-hal yang fatal. Untuk itulah Tuhan kembali mengingatkan, aku ingin menuntun engkau hari demi hari menjadi sempurna, tidak bernoda dan tidak bercacat. Kemudian Tuhan juga mengatakan di dalam Efesus 5 ayat 25 sampai ayat 26, ya. Apa yang Rasul Paulus katakan dalam buku Efesus pasal yang kelima ayat 25 dan 26. Ya, saya akan bacakan. Kita bisa buka juga bersama-sama. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman Tuhan. Ya, ini adalah suatu hal yang menarik. Paulus kembali mengatakan bagaimana supaya kita bisa menjadi tidak bercacat. Tuhan memberikan perumpamaan sebagai seorang mempelai pria, katanya, hai pria, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, supaya dia tidak bercacat dan tidak bercela. Ya, di situ dikatakan ia mau menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya, supaya kita bisa berjalan, bertumbuh untuk tidak bercacat dan tidak bercela. Setiap hari kita harus menyucikan diri kita dengan air dan firman. Ya, Yesus mengatakan, aku adalah air hidup. Yesus juga mengatakan, orang yang ingin memperoleh kerajaan Allah harus dibasuhkan kembali, dilahirkan kembali oleh air.
kita harus menerima Kristus, tapi tidak cukup. Setiap hari kita harus disucikan dengan Roh, ya. Dan melalui firman-Nya kita setiap hari harus bertumbuh. Kembali kita diingatkan, berapa banyak waktu yang kita gunakan setiap hari untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Adik-adikku, para pemuda, para pemudi, ini bukan hanya untuk orang tua. Sejak kecil kita harus memulai ambil waktu beberapa saat untuk menggali kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas yang lain setiap paginya. Dan setiap malam hari, ambillah juga beberapa waktu untuk kita menggali kebenaran firman Tuhan, untuk kita mensyukuri apa berkat Tuhan kepada kita pada hari yang telah kita lalui melalui berkat-berkat Tuhan. Kemudian dalam Efesus 5 ayat 27, kembali di situ dikatakan, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya, kembali Tuhan mengingatkan kepada kita, kepada jemaatnya, tidak berkerut, tanpa cacat dan tidak bercela. Banyak ajaran-ajaran Kristen saat ini mengatakan, kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Ya, oleh sebab itu, kita akan selamat, sekali selamat, tetap selamat. Itu ajaran yang tidak benar. Tuhan mengatakan kita harus bertumbuh, dan barang siapa yang ingin diselamatkan, dia harus tidak bercacat dan tidak bercela. Artinya dia harus bertumbuh menyerupai kesempurnaan sebagaimana Kristus. Karena Paulus mengatakan, janganlah engkau berkerut, bercacat, ataupun bercela. Setiap jemaat harus meninggalkan setiap cacat dosanya, dan dia bertumbuh terus menjadi serupa sebagaimana Kristus, tidak bercela, tidak bercacat, dan tidak bercela. Kemudian, kembali Petrus juga mengatakan dalam 1 Petrus 2, ya, ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Di sini dikatakan 1 Petrus 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, Yesus dikatakan oleh Petrus, aku telah menderita untuk memberikan teladan supaya kamu mengikuti jejak aku. Apa jejaknya? Ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Kembali Petrus mengatakan, umat-umat yang mau diselamatkan, dikatakan, ikutilah jejak Kristus. Apa jejak Kristus? Ayat 22 mengatakan, ia tidak berdosa. Setiap orang yang ingin diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga, dia harus sempurna untuk meninggalkan dosanya. Karena orang-orang yang diselamatkan adalah orang yang tidak lagi berbuat dosa, dan dusta tidak ada di dalam mulutnya. Itulah yang dia katakan oleh Rasul Yohanes di dalam Wahyu 14 mengenai umat-umat yang diselamatkan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Wahyu 14 ayat 4 sampai 5. Apakah sama yang dikatakan Yohanes dengan yang dikatakan oleh Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 22 yang tadi kita baca? Kita buka Wahyu 14 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Judulnya adalah Anak Domba dan Pengikut Yesus yang ditebusnya. Ya, apa ciri-cirinya orang-orang yang akan ditebus yang mengikuti Anak Domba tersebut? Mereka adalah orang-orang yang pertama, tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikut Anak Domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Tuhan dan bagi Anak Domba itu. Dan di dalam mulut mereka, ayat 5, tidak terdapat dusta dan mereka tidak bercela. Apa yang Petrus katakan diulangi kembali oleh Yohanes. Ya,
Di situ dikatakan di ayat 4, mereka tidak mencemarkan dengan perempuan-perempuan yang jahat. Perempuan sering juga diangkat dalam buku Wahyu adalah jemaat. Artinya, orang-orang yang setia tidak menerima ajaran-ajaran kekristenan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mencemarkan pemikirannya dengan ajaran-ajaran kekristenan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dia tidak bercela. Hari demi hari bertumbuh menuju kesempurnaan sebagaimana Kristus. Dan dusta tidak ada di dalam mulutnya. Sebenarnya sangat banyak masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Saya sendiri pun menyadari itu. Tetapi ini adalah waktunya kepada kita. Tuhan mengetahui setiap cacat, dosa, dan kerut kita. Kita masih memiliki kesempatan saat ini. Dan inilah kesempatan bagi kita di mana Roh Kudus masih bekerja. Setiap hari kita harus bertumbuh, mengaku kepada Kristus, dan meminta pertolongan tangan yang penuh dengan kasih untuk meninggalkan cacat celah kita. Kita sanggup, karena Kristus mengatakan, Petrus pun mengatakan, Yohanes mengatakan, Paulus pun mengatakan, kita sanggup menyerupai seperti dengan Kristus. Di dalam hal kita harus setiap hari bertumbuh, meninggalkan setiap kesalahan-kesalahan dan setiap dosa kita. Dan sebagai ayat yang terakhir, saya ingin kita membuka Yohanes 13 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Di situ dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai ayat yang ke-15, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, Yesus mengatakan kamu memanggil aku guru dan Tuhan, itu tepat, karena memang aku guru dan aku Tuhan. Sebab, ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama, seperti yang telah kuperbuat kepada kamu. Kembali, Tuhan mengatakan, ikutilah teladanku. Dan satu hal yang terbesar, yang sangat susah untuk kita mulai tinggalkan saat ini adalah selain dosa-dosa kita adalah belajar menjadi rendah hati. Setiap orang dan setiap kedagingan kita saat ini, memang kita selalu ingin menjadi yang diutamakan. Selalu ingin menjadi tinggi hati. Selalu merasa diri kita benar. Dan selalu menganggap orang lain itu selalu lebih rendah dan selalu salah. Disinilah kesempatan kembali Tuhan memanggil kita. Jikalau engkau memanggil aku dan Tuhan, belajarlah kepadaku. Karena aku memberikan teladan, belajarlah menjadi rendah hati. Kita perlu untuk selalu belajar setiap hari menjadi seperti Kristus. Dalam salah satu sifatnya adalah kerendahan hati. Begitu juga dengan penurutan kepada hukum-hukumnya. Disinilah kesempatan kepada kita sekali lagi. Di dalam setiap aspek kehidupan kita, kita kembali ambillah waktu sejenak untuk kembali di setiap saat kita mempunyai waktu merenung, meminta kepada Tuhan, Tuhan, berapa banyak lagi kesalahan-kesalahan yang perlu saya perbaiki setiap hari. Tuhan itu mendengar dan Tuhan itu peduli. Ketika kita mau datang kepada Dia dan kita meminta diajarkan untuk meninggalkan setiap permasalahan-permasalahan kita. Bukan permasalahan seberapa besar dosa kita. Kita mempunyai dosa yang semuanya adalah sama. Dosa kecil dan dosa besar membawa kepada kebinasaan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita mau untuk mengakui dan mulai terus merubah, belajar setiap hari, bertumbuh, menyerupai karakter Kristus. Dan inilah pelajaran kita pada hari ini, menjadi serupa seperti Kristus. Dan kembali diingatkan, satu kesalahan yang kita lakukan bisa berakibat fatal dalam kehidupan bukan hanya kita, bahkan bisa berakibat fatal kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, atau kepada orang-orang yang berada di lingkungan kita. Untuk itu,
sebelum kita mengambil keputusan-keputusan, mintalah belajar hikmat, meminta kehendak Tuhan agar sesuai dan selaras. Karena setiap perbuatan yang kita ambil akan mengakibatkan suatu hal yang fatal ataupun hal yang tidak fatal, itu menuntun kepada jalan kehidupan masa depan kita. Tetapi Kristus tetap penuh dengan pengasihan untuk selalu membuka pintu hatinya, melakukan pengampunan-pengampunan jikalau kita tetap ingin melakukan perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Biarkanlah melalui firman pada kesempatan yang indah ini, kita kembali mengintrospeksi atau melihat kembali kehidupan kita dan membawa kepada kaki Kristus untuk kita dirubahkan hari demi hari menjadi sama seperti Dia. Biarkanlah kita tutup firman kita pada saat ini melalui doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami kembali mengucapkan terima kasih. Pada hari ini, kami kembali Engkau ingatkan, di mana Petrus, Paulus, Yohanes, bahkan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, supaya kita tidak bercacat dan tidak bercela, menanti kedatangan Engkau yang kedua kali. Tapi Engkau tahu Tuhan, di dalam kehidupan kami, Engkau mengerti dan Engkau melihat, bahkan Engkau mencatat setiap kelemahan-kelemahan kami. Untuk itu, perbaharui kami, bantu kami dengan Roh Kudus-Mu untuk terus bertumbuh, tidak menyerah terhadap setiap pencobaan-pencobaan yang setan berikan kepada kami. Dan kami tidak mengalah terhadap hal-hal kedagingan yang berada di dalam diri kami. Terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami saat ini. Dan Tuhan, bantu kami untuk tetap setia sebagaimana pahlawan-pahlawan iman. Dan ajarkan kami juga Tuhan, untuk selalu mengambil suatu kebijaksanaan dalam mengambil setiap langkah, walaupun itu adalah hal-hal yang kecil, untuk kami mau berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga mau berdoa kepada setiap pemirsa, di dalam setiap pergumulan mereka, Engkau mengetahuinya, dan kiranya Engkau membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu selalu Bapa, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah seruan nyaring kita pada kesempatan yang indah ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.